Alhamdulillah allati arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ayuhan nas ittaqullah kama qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tansul nafsum ma qaddamat ligade wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di Jumat hari ini kita masih dihidupkan oleh Allah, diberi kesehatan, kesempatan, diberi nikmat iman, takwa, diberi rezeki, diberi fasilitas yang amat sangat banyak. Maka mari kita mengapresiasi apapun situasi dan kondisi kita dengan wazkuru ni'matallahi alaikum. Senantiasa pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah sekecil apapun nikmat itu, dan jangan pernah kita mengkufuri nikmat Allah sekecil apapun nikmat itu. Kemudian salawat kita peruntukkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah untuk mengajak manusia untuk beriman dan bertakwa, mengajak manusia untuk memahami tugas pokok dan fungsinya dicipta oleh Allah sebagai hamba, sebagai khalifah, dan sebagai pemakmur bumi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tugas para nabi dan rasul tidak lain dan tak bukan adalah mengajak manusia ke jalan Allah. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila solihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah perkataan yang lebih indah daripada perkataan yang mengajak manusia ke jalan Allah, melaksanakan amal soleh dan menyatakan diri kami adalah muslim, tunduk patuh menyerah kepada Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a. Ini da'a, inilah asal kata dari dakwah. Da'a yad'u da'watan, mengajak, memanggil, mengundang. Jadi menurut bahasa lugawi epistemologinya, dakwah itu artinya mengundang. Esensinya mengundang itu dengan penuh penghormatan. Inilah para dai dan da'iyah mengajak manusia dengan penuh penghormatan, bukan dengan menghakimi. Kita bukan hakam, kita bukan hakim yang menyampaikan ini halal, ini haram, ini sesuatu yang membahayakan bagi Anda. Dalam artian penyampaiannya itu penuh dengan persuasif, penuh dengan harapan-harapan agar orang ini terkonek pikirannya, agar dia kembali ke jalan Allah. Jadi bukan dengan mengharam-haramkan amalan-amalan saudaranya, merendahkan saudaranya, tapi dia hadir dengan dakwah kemanusiaan semesta. Dia hadir dengan memuliakan sebagaimana firman Allah, walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh Allah telah memuliakan anak cucu Adam. Jadi siapapun dia, kalau dia adalah manusia, dia itu mulia. Kalau dia itu mulia, maka ketika kita mengajak mereka ke jalan Allah, harus dengan penuh persuasif, harus penuh dengan keridaan, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya dan juga memberi hidayah kepada kita. Jadi inilah esensi dakwah, mengajak, mengundang, memanggil dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa manhaj? Bagaimana cara dari dakwah itu? Dengan bil hikmah, dengan bijaksana, dengan hukum-hukum Allah, dengan apalagi dengan wal mau'izatil hasanah, dengan pengajaran yang baik, dengan keteladanan. Kemudian wajadilhum billati hiya ahsan, dengan diskusi yang indah. Jadi mengajak manusia ke jalan Allah ini Pak dengan diskusi yang indah, dengan keteladanan dan dengan hikmah. Inilah yang menjadi tugas para nabi dan rasul, mengajak kaumnya. Bagaimana contoh dari Nabiullah Ibrahim ketika berdialog dengan kaum yang menyembah bintang.
Ibrahim dengan penuh perhatian, penuh edukasi, penuh dengan kasih sayang menyampaikan, kalau kalian menyembah ini bintang ini kecil. Bertemulah dia dengan kaum yang penyembah bulan, bahwa kalau bulan yang Anda sembah, bulan juga ini kecil. Termasuk bertemu dengan kaum yang menyembah matahari, Nabiullah Ibrahim berdialog bahwa kalau Anda menyembah bintang, bintang itu kecil, ada bulan yang lebih besar dari bintang, ada matahari yang lebih besar dari bulan. Tapi ingat, bintang, bulan, dan matahari itu tenggelam. Dan Ibrahim menyampaikan bahwa yang saya sembah, yang saya yakini adalah pencipta bintang, bulan, dan matahari. Inilah dialog-dialog yang dihadirkan oleh para nabi dan rasul di tengah kita berdakwah. Dan bukan hanya pada radius orang yang di luar rumah tangga kita, bahkan para nabi dan rasul itu sering berdialog, menghadirkan komunikasi yang indah di lingkungan rumah tangganya, dan bertanya kepada anak-anaknya ketika santai, apa yang disampaikan, ma ta'buduna min ba'di. Siapa yang kau sembah nak setelah saya tiada? Kalau ayah ibumu hari ini masih sholat, masih melaksanakan ajaran-ajaran Allah, masih melaksanakan sunnah-sunnah Rasul, masih baca Quran, masih puasa di bulan Ramadan, apakah ketika ayahmu ini telah tiada, apakah kalian tetap menyembah kepada Allah Tuhan yang satu? Maka dialog ini harus menjadi tradisi yang kita harus hadirkan di lingkungan keluarga kita. Di mana saja kita berada, hadirkan dialog yang indah. Karena persoalan yang paling krusial adalah persoalan miscommunication, persoalan komunikasi yang tidak nyambung. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita kembali kepada materi dakwah, yaitu Al-Quran. Jadi materi dakwah para nabi dan rasul, bahkan sejak Adam alaihissalam sampai kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, materi dakwanya hanya satu, yaitu wahyu Al-Quran. Fadzakir bil Quran may yakhafu wa'id. Ingatkan manusia dengan Al-Quran bagi mereka yang takut kepada Tuhannya. Ini juga makna dari substansi Al-Baqarah ya, 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Ya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Maka masuk ke dalam Islam secara kafah, hakikatnya adalah masuk ke dalam Al-Quran. Karena Islam itu adalah Al-Quran. Islam itu tidak identik dengan teritorial. Islam itu tidak identik dengan satu organisasi. Islam itu tidak identik dengan satu perkumpulan. Tapi Islam itu identik dengan Al-Quran. Jadi ketika kita ingin mendalami, ingin menemukan seperti apa itu Islam yang sesungguhnya, maka kembalilah kepada Quran. Al-Quran yang terdiri dari 114 surah, 30 juz, 6.236 ayat, isinya itu semua dari Allah, dan itulah materi dakwah para nabi dan rasul. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita perhatikan urutan surah pertama di dalam Al-Quran suratul Fatihah, dan urutan surah yang ke-114 yaitu An-Nas. Kalau kita perhatikan ayatnya dari ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang pengasih dan penyayang. Dan ayat yang ke-6236 yaitu minal jinnati wan nas. Kalau kita hadirkan interkonektivitas, kita hadirkan interrelasi di dalamnya, maka ternyata para nabi dan rasul itu berdakwah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang pengasih dan penyayang. Jadi ketika berinteraksi dengan kaumnya, yang dihadirkan adalah niat tulus karena Allah, Bismillah, dan konektivitasnya adalah dengan Rahman dan Rahimnya Allah. Mengapa ini sangat urgent? Karena yang bisa memaintenance seorang pendakwah, memaintenance dengan objek yang kita dakwai, hanyalah dari Ar-Rahman, hanyalah dari Tuhan yang pengasih, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hebatnya gangguan daripada dakwah ini,
Maka ayat yang ke-6236 ayat minal jinnati wan nas yang mengganggu dakwah para nabi dan rasul sejak Adam sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktornya adalah minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tugas dakwah ini adalah tugas para nabi dan rasul. Ketika kita ikut di dalam agenda dakwah ini, berarti kita telah mewarisi tugas utama para nabi dan rasul. Dalam spesifikasinya dikatakan, ku ampusakum wa ahlikum nara. Pelihara dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Karena Islam ini adalah agama yang selamat. Tapi bukan hanya menyelamatkan diri, tapi juga menyelamatkan orang lain. Maka kewajiban kita semua adalah mengajak kaum muslimin, kaum muslimat, dan mengajak manusia seluruhnya untuk kembali ke jalan Allah, yaitu dinul Islam. Islam adalah satu sistem kehidupan yang Allah hadirkan untuk menata kehidupan kita, agar kehidupan kita ini menjadi penuh rahman dan rahimnya Allah. Kehidupan yang bergaransi di dunia hasanah, kita selamat di dunia. Wa bil akhirati hasanah, kita selamat di akhirat. Wa qina asabannar, dan terbebas dari siksaan api neraka. Islam adalah sistem kehidupan yang mengatur manusia sejak lahirnya sampai wafatnya, sejak bangunnya dari tidur sampai tidurnya kembali, dan bahkan konten tidurnya manusia itu juga regulasi, dan itu juga konten dari dakwah. Jadi totalitas dari gerak hidup manusia yang hidup di dalam tuntunan agama Allah itu adalah dakwah, itu adalah dinul Islam. Sehingga hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidak lama lagi kita akan memasuki tahun 1446 Hijriah, 1 Muharram. Esensinya bagi mereka yang hadir untuk mengapresiasi akan tugas pokok dan fungsinya sebagai hamba, maka dia senantiasa kembali bahwa hakikat dari tahun 1446 Hijriah adalah tahun kelanjutan dari 1445 Hijriah. Maka esensi kehidupannya adalah badiru bil a'malis sholihat. Dia bersegera menyambut kebaikan-kebaikan Allah. Dan tuntunan Quran juga mengajarkan bahwa menyambut hari itu bukan hanya menyambut satu hari di tiap tahun. Tapi Islam memberikan tuntunan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, wal tansul nafsum ma qaddamat ligad. Hendaknya setiap pribadi memperhatikan apa yang diperbuatnya dan apa akibat dari perbuatan kita itu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Karena sesungguhnya Allah Maha menyaksikan apa yang kita kerjakan. Esensinya bahwa seorang mukmin yang beriman kepada Allah dengan hakul yakin bukan hanya menyambut tanggal 1 Muharram di tiap tahun, bukan hanya menyambut setiap tanggal 1 di tiap Januari, tapi begitu ia dihidupkan oleh Allah di subuh hari, di pagi hari, di setiap saat, dia itu menyambut hari-hari Allah. Menyambut dengan apa? Dengan optimisme. Menyambut dengan apa? Dengan iman. Menyambut dengan semangat bahwa kita masih dihidupkan oleh Allah. Sering saya mengapresiasi satu konten yang menjadi sampel dalam kehidupan kita 6 atau 7 jam yang lalu. Apakah yang paling berharga di subuh hari itu, di pagi hari itu, 6-7 jam yang lalu? Kita sepakat bahwa yang paling berharga di pagi hari itu, di subuh hari itu, ketika Allah menghidupkan kita. Begitu kita terbangun, Allah kembalikan kita punya roh. Kita duduk sejenak dan mengatakan Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Di Jumat hari ini Allah masih menghadirkan kehidupan. Jadi kehidupan yang Allah hadirkan ini bukan inisiasi karena kita mau hidup di hari ini.
Tiai kat tepat aero tallas ane Pak Rijumaka. Banyak di antara saudara-saudara kita manusia hari ini yang jenazahnya sudah menunggu untuk disolati setelah Jumat. Jadi kita ini hadir dengan mendengarkan khutbah, termasuk khatib yang menyampaikan khutbah. Semua ini adalah fasilitas Allahus Somad. Allah yang memfasilitasi kita ini, Pak. Tidak ada sertifikat yang kita pegang ini. Bahwa Jumat pekan depan kita masih dihidupkan oleh Allah. Dan itu pun terlalu lama. Esok hari juga tidak ada referensi, tidak ada sertifikat yang kita miliki bahwa esok hari kita masih menikmati kicauan burung, masih menikmati matahari terbit. Karena al-mautu babun wa kullu nasi dahiluhu. Mati itu ibarat pintu yang pasti kita lewati. Oleh karena itu, jadilah kita ini orang-orang yang pandai, orang-orang yang cerdas. Siapa mereka orang-orang yang cerdas itu? Al-qayyisu man dana nafsa wa amila lima baddal maut. Orang yang pandai, orang yang cerdas adalah mereka yang sibuk memerhatikan dirinya dan sibuk beramal untuk hidup setelah kematiannya. Sebaliknya orang yang lemah adalah mereka yang hidup dengan angan-angan yang kosong kepada Allah. Mereka memperturutkan hawa nafsunya dan berharap juga surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini semua tidak lepas dari interkonektivitas dengan dakwah agama Allah. Karena pokok urusan kita adalah agama Allah, dinul Islam. Tiannya adalah sholat dan puncaknya adalah jihad. Indikator bahwa kita adalah muslim yang baik adalah mereka yang peduli dengan urusan kaum muslimin. Dan bukanlah umatku, kata Nabi, yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin. Dan puncak dari urusan kita ini adalah jihad, kesungguhan kita. Kita bersungguh-sungguh melakoni kehidupan ini. Karena hakikat kehidupan ini bukan sebuah eksperimen. Bukan sebuah uji coba yang kalau gagal ada remedial, yang kalau gagal ada revisi, yang kalau gagal ada durasi untuk memperbaiki. Tapi kalau kita gagal dalam kehidupan ini adalah kegagalan yang permanen, kegagalan yang selamanya, khalidina fiha abada. Siapa mereka orang-orang yang gagal itu? Mereka yang tidak terkoneksi dengan dakwah kepada agama Allah. Mereka yang hidupnya memperturutkan hawa nafsunya. Mereka hidup sesuka hatinya, bikin aturan sendiri, dan dia tidak mau peduli akan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak peduli kepada sesamanya. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita mewarisi tugas para nabi dan rasul, mengajak ke jalan Allah. Mari kita mengajak anak istri kita, wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkanlah anak istri kita itu mendirikan sholat. Karena rezeki dari keluarga kita, rezeki dari kita itu dari Allah. Allah yang menanggung rezeki kita. Tapi mengajar sholat kepada keluarga kita harus dengan sabar. Karena kesabaran ini menghadirkan banyak metode. Kesabaran ini menghadirkan banyak cara agar kita sampai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebagai simpulan pada khutbah kali ini. Yang pertama, bahwa para nabi dan rasul diutus oleh Allah untuk mengajak manusia untuk beriman dan bertakwa. Apa substansi dari konten ini? Karena tidak ada keberkahan yang kita bisa raih. Tidak ada kemenangan dan sukses yang bisa kita akses dalam kehidupan ini. Kecuali hanya bercenalkan iman dan takwa. Tidak ada cara lain untuk bahagia, sukses, maju, kecuali dengan cara iman dan takwa. Yang kedua, mari kita mencontoh metodologi yang dihadirkan oleh para nabi dan rasul dalam berdakwah dengan penuh hikmah, dengan penuh keteladanan, dan penuh dengan dialog yang indah, menghadirkan satu iklim komunikasi sehingga dia menemukan
bahwa yang berhak kita sembah hanyalah Dia, pencipta, pemilik dan pewaris alam semesta. Yang ketiga, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari juga kita senantiasa bersabar dan bersyukur seraya ridho mau diatur oleh tuntunan agama Allah. Karena Islam ini adalah agama yang sempurna, agama yang diridhoi oleh Allah, maka hadirkan, kokohkan hati kita untuk senantiasa yakin bahwa inna dina indallahil Islam. Sungguh agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah khutbah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan hati kita ini senantiasa terkoneksi dengan dinullah, agama Allah, sehingga komitmen yang hadir kemudian adalah kita beriman dengan hakul yakin akan kebenaran agama Allah. Kita berkomitmen untuk mempelajari agama Allah, berkomitmen untuk mengamalkan ajaran agama Allah, dan mendakwakan serta bersabar dengan dinul Islam. Insya Allah ketenangan, ketenteraman, keberkahan akan hadir dalam kehidupan kita. Sekira demikian khutbah yang saya sampaikan, kurang lebihnya dikembalikan ke dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Barakallahu kulli wa lakum bil azim wa nafa'ani ayatul wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ard. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma al-khulafaur rasyidin qadaw bil haqqi wa kanu bihi adilun. Abi Bakar, Umar, Utsman wa ali an-nashabika nabiyyan ajmain. Anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat da'wat wa qadil khair. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.